Jelas naik karena biaya operasi, karena kontribusi aftur itu sekitar 30% dari total biaya kan. Sehingga ketika ini naik, harganya naik, dan di negara-negara lain pemerintahnya tidak intervensi. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan berbincang seputar salah satu isu yang cukup meresahkan untuk para pengguna jasa transportasi udara. Karena beberapa waktu lalu pemerintah menyetujui kenaikan harga tiket pesawat yang kemungkinan ada beberapa dampak yang dirasakan oleh para pengguna transportasi udara. Nah, kita akan berbincang mengenai apa saja dampaknya, apa saja efeknya, atau mungkin juga sebenarnya apa yang menjadi alasan pemerintah dan juga sejumlah maskapai kemudian menaikkan harga tiket pesawat. Nah, kita akan berbincang lebih dalam. Sudah hadir di studio broadcast ada Bapak Alvin Lee. Beliau adalah pengamat penerbangan yang juga Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Halo Pak Alvin Lee, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas Danan. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Pak Alvin Lee, boleh diceritakan Pak, menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sih Pak industri penerbangan dari kacamata Pak Alvin Lee saat ini nih Pak nih? Ya. Kondisi industri transportasi udara saat ini belum pulih ya. Jadi kalau saya menggunakan statistiknya tahun 2019 sebelum pandemi, itu yang pesawat yang dioperasikan untuk angkutan udara ini ada sekitar 600 pesawat, dan pada saat ini yang dioperasikan ini hanya pada kisaran 350. Jadi ada penyusutan hampir 40% dari 2019. Penyebabnya adalah sebagian pesawat itu ditarik balik oleh lesornya karena kesulitan keuangan dan sebagainya. Nah, sebagian pesawat ada di Indonesia tapi belum diaktifkan kembali karena selama pandemi kan banyak rute yang ditutup. Maskapai penerbangan berhati-hati untuk menghidupkan kembali pesawatnya, karena untuk menghidupkan pesawat yang lama diparkir itu biayanya nggak murah. Satu pesawat itu ratus juta. Dan untuk setiap pesawat yang aktif, maskapai penerbangan itu harus menyiapkan minimal 3 set pilot. Idealnya 5 set pilot. Jadi kalau satu pesawat itu didukung oleh 3 set pilot, berarti ada 6 pilot kan, pilot dan kopilot. Ya. Nah, untuk menghidupkan kembali lisensi pilot yang lama tidak terbang ini, mengaktifkan kembali, itu per pilotnya kurang lebih juga 200 juta. Nah, kebayang Pak biayanya. Dan konsekuensinya ketika pesawat itu sudah diaktifkan kembali, pilot diaktifkan kembali, ini menjadi biaya tetap oleh perusahaan kan. Diterbangkan nggak diterbangkan, biaya perawatan ada kan. Pilotnya juga demikian, gajinya dan sebagainya. Sedangkan kondisi pandemi ini masih belum menentu. Ini kan kita melihat lagi grafiknya mulai naik lagi. Maskapai penerbangan masih khawatir. Ini nanti kalau naik lagi ada pembatasan perjalanan lagi, mereka tidak akan mampu bertahan. Sehingga ya sudah, pesawat yang sudah aktif segini dulu dah. Nanti kalau sudah ada kejelasan, baru mereka akan aktifkan kembali. Jadi kondisinya memang kapasitas kita ini menyusut sekitar 40%, belum pulih. Belum pulih ya Pak ya? Nah, baru mulai pulih kemarin, pandeminya naik lagi. Kemudian harga minyak dunia naik. Dan ujung-ujungnya juga biaya-biaya semua naik semua kan. Biaya untuk fasilitas-fasilitas bandara juga naik. Oke. Ya. Mungkin kenaikan ini juga berdampak dari kondisi global juga ya Pak ya. Karena mungkin ada krisis
energi ya. di Eropa dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bicara soal kemudian kenaikan tarif tiket pesawat sebesar 15% yang kemudian disetujui oleh pemerintah gitu Pak. Apakah menurut Bapak 15% ini ideal Pak untuk sekarang ini menaikkan tarif tiket pesawat, dan apakah bisa dikatakan ini tidak terlalu drastis Pak? Mungkin kalaupun memang ingin menaikkan harga tiket mungkin bertahap gitu, 5% dulu atau 10% dulu baru kemudian dinaikkan lagi. Ataukah kemudian 15% ini menjadi angka yang final dan dinilai cukup wajar gitu Pak, melihat kondisi seperti sekarang ini? Ya, yang pertama pemicunya ini adalah kenaikan harga aftur. Oke. Harga aftur ini pada awal Januari, karena Pertamina ini kan mengeluarkan harga aftur setiap 2 minggu. Ya. Pada awal Januari 2022, harga aftur Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta itu masih 10.500 per liter. Oke. Sekarang ini 15.570 yang untuk awal Agustus ini. Jadi sudah naik 50%. Ya. Dan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta ini yang paling murah se-Indonesia. Kalau misalnya di Ambon hari ini harganya sudah 19.000 karena biaya angkutnya dan sebagainya beda. Jadi harga aftur ini memang naiknya ini sekarang pun sebetulnya udah turun. Sebulan yang lalu itu 18.000. Oke. Padahal komponen harga aftur ini kontribusinya terhadap total biaya operasi penerbangan itu pada kisaran 30-40% tergantung tergantung jarak, tergantung tipe pesawat dan sebagainya. Kita ambil tengah aja sekitar 35% lah. Nah, kalau 35% ini biayanya naik, ya tentunya maskapai penerbangan harus menaikkan harga kan. Nah, di Indonesia ini untuk rute domestik itu ada tarif batas atas. Jadi pemerintah intervensi. Tarif batas atas yang berlaku sampai dengan hari ini ditetapkan tahun 2019. Ketika itu harga aftur masih di bawah 10.000. Dan sebelum pandemi juga. Sebelum pandemi kan. Nah, sekarang harganya udah 15.000. Jadi pada bulan April itu Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan menteri yang membolehkan fuel surcharge, ini tuslah untuk mengatasi tarif batas atas. Karena kalau tidak ada tuslah ini, tiket dijual pada tarif batas atas pun maskapai penerbangan rugi. Belum ketutup biaya operasionalnya. Rugi mereka. Dan ketika KM 68 kalau nggak salah ya itu diterbitkan, itu bulan April itu berlaku untuk 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan ditinjau kembali. Nah, yang perlu kita ketahui tarif batas atas di Indonesia ini dibagi menjadi 3 kategori. Rute yang dilayani pesawat jet, rute yang dilayani pesawat baling-baling atau propeller, ini pun dibagi 2. Propeller yang besar di atas 30 penumpang dan propeller kecil yang di bawah 30 penumpang. Yang untuk jet pada bulan April itu fuel surcharge-nya 10%. Kemudian untuk yang propeller baik yang besar maupun kecil itu 20%. Tapi ternyata yang untuk propeller ini dengan fuel surcharge 20% pun itu tidak nutup. Nah, ketika tidak nutup, bagi maskapai penerbangan ini opsinya 2. Mereka jual harga tiket melanggar atau mereka berhenti operasi. Padahal yang dilayani pesawat baling-baling ini adalah kota-kota kecil, bukan kota-kota besar. Kota-kota besar dilayani dengan pesawat jet. Nah, sedangkan kalau untuk pesawat jet ini relatif lebih efisien. Sehingga kenapa kok naiknya hanya 10%. Nah, bulan Agustus ini pemerintah kembali mengeluarkan fuel surcharge
yang dari 10% jet itu dinaikkan menjadi 15%, dan yang baling-baling dari 20 menjadi 25%. Sebenarnya untuk yang baling-baling ini 25% pun belum tutup karena permintaan harapan dari operator penerbangan itu minimal 30%. Nah, apakah ini otomatis naik? Belum tentu. Ini hanya merupakan toleransi. Jadi kalau yang bisa lebih murah silahkan jual lebih murah, tapi maksimalnya adalah segitu. Yang propeller maksimal 25% di atas batas atas, yang jet maksimal 15% di atas batas atas. Sebenarnya kalau untuk jet bertahan tetap di 10 pun masih bisa. Jadi perkiraan saya, walaupun pemerintah itu memberikan plafon ya tertingginya, karena ada persaingan itu mereka tetap tidak akan memaksimalkan. Dan kita lihat harga aftur ini nanti akan naik atau turun. Kalau semakin turun tentunya bisa disesuaikan lagi. Kalau saya perhatikan harga minyak dunia dalam sebulan terakhir ini sudah turun sekitar 10% dari 100 di bawah menjadi di bawah 90, dan semoga berlanjut. Begitu. Kalau tadi kita bicara tentang biaya aftur ya Pak ya, apakah aftur ini jadi satu-satunya Pak yang mendorong kemudian kenaikan itu harus dilakukan oleh maskapai, ataukah mungkin ada biaya operasional lain yang juga harus ditanggung oleh maskapai yang mungkin publik juga perlu tahu nih Pak? Ini menarik ya. Jadi ada biaya yang ditanggung maskapai yang publik tidak tahu, dan ada yang biaya yang ditanggung publik tapi publik juga nggak tahu, juga sering mengabaikan. Saya mulai dengan yang publik menanggung tapi seringnya kita tidak tahu, tidak sadar. Ketika kita beli tiket itu ada 4 komponen di dalam tiket itu. Yang pertama adalah harga tiketnya sendiri. Yang kedua adalah PPN-nya 11%. Ketiga adalah sumbangan wajib jasara, harganya Rp5.000. Dan yang keempat adalah PJP2U. PJP2U itu singkatan dari pelayanan penumpang pesawat pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Passenger Service Charge, yang secara umum kita menyebutnya sebagai airport tax. Itu salah sebetulnya, karena ini bukan pajak, ini retribusi bandara. Ketika kita beli tiket, kita ini kan membayar maskapai penerbangan untuk ngangkut kita. Sedangkan untuk terbangnya kita sebagai penumpang menggunakan fasilitas bandara, kan? Itu yang kita bayar. Ini juga tidak kecil. Ini yang kemarin sempat ramai PSC-nya naik itu kan. Sebab untuk rute-rute tertentu harganya memang misalnya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ke Semarang yang saya sering ya. Itu antara terminal 1, 2, 3 itu tarifnya beda-beda. Terminal 3 paling tinggi. Sebaliknya dari Semarang ke Jakarta ternyata PSC-nya ini tidak lebih murah daripada terminal 1 Soekarno-Hatta. Nah, kalau dibandingkan itu besaran dari PSC atau PJP2U ini ada yang 10%, ada yang sampai 15% dari harga tiket. Itu cukup besar. Itu yang kita penumpang yang bayar, yang sering kita nggak tahu kan? Itu untuk fasilitas-fasilitas bandara. Nah, biaya operasi maskapai penerbangan selain sewa pesawat, perawatan, kemudian untuk gaji pilot dan sebagainya, yang tidak kecil adalah biaya fasilitas bandara juga. Ada biaya pendaratan. Biaya pendaratan ini berdasarkan bobotnya pesawat. Pesawatnya kalau lebih berat itu biaya pendaratannya lebih tinggi. Kemudian biaya parkir pesawatnya itu juga dihitung berdasarkan bobot, berdasarkan jamnya, durasinya. Menggunakan Garbarata ini juga ada tarifnya sendiri lagi. Ada tarifnya. Baru tahu saya. Kemudian juga menyewa counter di bandara. Ini kan juga ada tarifnya. Itu ada tarifnya sendiri. Luar biasa. Ya, jadi komponen-komponen ini kan menjadi terakumulasi menjadi lumayan juga gitu. Oke.
Pantes, yang kemudian akhirnya ketika maskapai di kondisi kemarin pandemi babak belur, ketika pemulihan ya mau tidak mau ya Pak ya harus menaikkan. Mungkin perlu saya koreksi, yang babak belur bukan cuman maskapai penerbangan, penyelenggara bandara pun juga babak belur. Oke. Karena nggak ada pendapatan sama sekali. Nggak ada pendapatan. Jadi yang berdarah-darah bukan cuman pengangkutnya, penyelenggara bandaranya juga berdarah-darah itu. Mungkin juga bagi publik sendiri kenaikan harga tiket ini sering dikaitkan juga dengan kenaikan atau peningkatan pelayanan dan juga kualitas pelayanan dari bandara ataupun dari maskapai itu sendiri, dan juga kualitas jadwal penerbangan nih Pak. Kalau menurut Pak Alvin sendiri, apakah ini kemudian sesuai Pak ketika kan kita bicara kenaikan ini sebenarnya kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan dari maskapai, kebutuhan dari penyelenggara bandara untuk menaikkan harga tiket. Tapi kemudian ketika harga tiket naik, publik juga kemudian menuntut untuk menaikkan pelayanan, menaikkan kualitas dan juga jadwal penerbangan itu sendiri. Menurut Pak Alvin sendiri bagaimana Pak? Saya kira dalam kondisi ini bukan karena maskapai penerbangannya mau menaikkan ya, tapi kalau mereka tidak menaikkan, pilihannya mereka harganya naik atau mereka berhenti beroperasi. Jadi ini bukan soal pelayanan ya, ini soal keberlangsungan. Dan kenapa saat ini juga masih belum efisien sebetulnya kita, karena bandara-bandara ini juga belum sepenuhnya beroperasi 100% seperti tahun 2019. Ada bandara-bandara yang dulu pelayanan sampai 24 jam, sekarang kan 24 jam. Tadinya sampai jam 10 malam, sekarang jam 5 sore udah tutup. Ini dampaknya terhadap maskapai penerbangan. Kalau dulu satu pesawat itu bisa terbang 5 kali sehari, sekarang mungkin cuma 3 kali sehari, sehingga utilisasinya rendah, efisiensinya juga menurun, sehingga biaya operasinya juga tinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan penyelenggara bandaranya juga begitu, karena mereka untuk membuka waktu pelayanan lebih panjang, mereka harus mengaktifkan lagi pekerja-pekerjanya. Mereka juga tanya, oke, kalau kami buka lagi tambah 2 jam, kami harus nambah biaya operasional sekian. Berapa banyak penerbangan yang akan masuk? Nah, itu mereka juga gitu. Airline-nya minta, ayo diperpanjang dong waktu pelayanannya. Airportnya juga nanya, oke, kalau saya perpanjang, berapa banyak pesawat yang masuk, berapa penumpang? Hitung-hitungannya masuk enggak gitu kan? Banyak perhitungan ya Pak ya jadinya ya. Memang sangat rumit karena penjadwalan itu juga terdampak. Misalnya Bandara Soekarno-Hatta beroperasi 24 jam. Tapi penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ini kan tergantung bandara tujuannya bukanya sampai jam berapa, bukanya jam berapa kan. Jadi ini semuanya terdampak itu. Kalau dari pandangan Pak Alvin sendiri nih, akhirnya Pak, apakah strategi yang mungkin bisa menurut Pak Alvin sendiri ya bisa menjadi solusi dari sejumlah permasalahan yang kalau saya lihat dari yang tadi Pak Alvin bilang tertumpuk nih Pak nih dari pandemi terus kemudian memasuki pemulihan, tapi kok belum juga terselesaikan gitu Pak, permasalahan-permasalahan itu yang kemudian akhirnya tumpuk. Jadi kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh baik maskapai ataupun juga pihak bandara, penyelenggara bandara sendiri Pak? Ya, jadi kondisi harga tiket ya, kalau kita melihat pada ujung-ujungnya kan yang dibayar oleh konsumen ya. Ini kalau untuk rute dalam negeri, kita bersyukur Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan ini masih mengatur adanya intervensi pemerintah, yaitu ada tarif batas atas kan. Kalau tanpa itu kita lihat untuk penerbangan internasional itu ya naiknya udah tanpa batas, sehingga masyarakat masih terlindungi adanya intervensi pemerintah. Kemudian kita juga perlu memahami demografinya, siapa sih pengguna jasa penerbangan di Indonesia. Statistik menunjukkan sekitar 70% pengguna jasa transportasi udara ini
untuk kepentingan dinas maupun bisnis. Betul. Kemudian sekitar 20% ini untuk kepentingan pribadi, misalnya mengunjungi orang tua, berobat dan sebagainya. Dan hanya sekitar 11% ini yang untuk wisata. Nah, yang wisata ini kalau orang mau wisata, mau seneng-seneng, oke lah berapapun dibayar kan. Karena tujuannya seneng-seneng. Betul. Nah, yang besar ini kan yang untuk bisnis dan kedinasan. Betul. Ini yang bisa berdampak terhadap inflasi karena biaya bisnisnya membengkak. Betul. Ini yang perlu dicermati karena ya tiket mahal kalau ada kepentingan bisnis dibayar, tapi biaya operasi bisnisnya naik, tentunya nanti harga-harga juga akan naik. Mengacu pada peraturan yang berlaku, seharusnya tarif batas atas ini sudah dirombak karena apabila dari total operation cost TOC itu naik lebih dari 10% selama 3 bulan berturut-turut, seharusnya tarif batas atas diganti. Tapi pemerintah mau berhati-hati, tidak mengubah tarif batas atasnya adalah solusi sementara dengan fuel surcharge itu yang sewaktu-waktu bisa dicabut kan. Tapi kalau tarif batas atas untuk mencabutnya karena itu sudah keputusan menteri peraturan menteri itu lebih panjang lagi. Jadi ya sementara ini realita yang menghadapi bukan cuman Indonesia, dimanapun juga demikian. Dan yang terdampak ini kan harga minyak. Jadi bukan cuman udara, bensin pun kita kan juga kita jangan lihat Pertamina masih disubsidi negara. Yang swasta non subsidi itu tadinya 9.000 sekarang hampir 18.000 kan. Betul. Nah, saya juga terkaget-kaget. Saya sering juga nyetir dari Jakarta ke Semarang. Dulu sekali ngisi 400.000 udah penuh. Kemarin ngisi 650.000 belum penuh. Berasa juga ya Pak ya? Terasa. Belum lagi biaya tolnya naik kan. Jadi saya ngitung-ngitung kalau saya sendirian lebih murah saya terbang daripada nyetir sendiri. Iya, benar. Mungkin juga selain tadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi Pak, ketika kenaikan harga tiket pesawat ini berdampak ke hal lain untuk bagi yang memiliki kepentingan bisnis, terus juga untuk bepergian kayak gitu segala macamnya. Nah, apakah nanti juga kemungkinan minat dari masyarakat itu juga seperti apa nih Pak dampaknya nih? Kemudian apakah nanti ada alternatif lainkah ketika harga tiketnya mahal nih? Apakah mungkin beralih ke transportasi lain? Memungkinkankah untuk beralih atau ya udah akhirnya mau tidak mau dibeli dan kemudian menaikkan cost untuk operasional bisnisnya dan lain sebagainya? Itu nanti kemudian seperti apa Pak? Ya, yang pertama tergantung kepentingan. Kenapa kita terbang? Itu adalah kecepatan. Kalau kita nggak perlu buru-buru nggak usah terbang kan. Jadi kalau memang perlu cepat ya kita harus bayar. Kita nggak usah bilang manusia lah. Kita kirim sekarang mungkin orang sudah jarang ya. Dulu kalau kirim surat pakai perangko. Yang surat biasa dan surat kilat harganya beda kan. Iya betul. Ya kita belanja online aja lah. Yang same day dan yang instan beda juga kan. Jadi mau tidak mau ya itu harus. Nah kemudian juga ujung-ujungnya hitung-hitungan juga. Selisihnya seberapa. Kalau saya naik pesawat misalnya lebih mahal, tapi menghematnya sekian jam. Kalau saya naik kereta lebih murah, berapa jam. Seperti tadi kalau saya nyetir sendiri berapa gitu kan. Hitung-hitungan juga. Jadi apakah penghematan waktu ini sepadan dengan selisih biayanya atau tidak. Dan jangan lupa yang diangkut pesawat bukan cuma manusia, tapi juga kargo. Nah, angkutan kargo ini yang sering luput dari perhatian kita. Biaya kargonya naiknya seberapa? Ini nyangkut logistik, nyangkut nanti harga-harga juga. Cukup berdampak domino juga ya Pak ya, berarti ya, nggak cuma dari operasional pesawat aja. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang kenaikan ini Pak, apakah di negara-negara lain juga ikut terdampak? Mengingatkan yang naik salah satu faktornya adalah
harga aftur. Ya. Dan bukan Indonesia aja dong, berarti yang harga afturnya naik berarti negara-negara lain juga mengalami kenaikan. Apakah negara lain juga kemudian menaikkan tarif tiket pesawat juga, Pak? Jelas naik karena biaya operasi, karena kontribusi aftur itu sekitar 30% dari total biaya kan. Sehingga ketika ini naik, harganya naik, dan di negara-negara lain pemerintahnya tidak intervensi. Oh, oke. Nah, selain harga aftur, ini bulan Juni Juli kemarin, terutama di Eropa itu airportnya kacau karena ini musim liburan musim panas mereka kan, sehingga penumpangnya membludak, pengangkutnya juga kurang. Sama seperti kita. Karena setelah pandemi kemarin ya. Betul, pengangkutnya kurang, pesawatnya kurang, pilotnya kurang, pekerja bandaranya juga kurang. Karena untuk mengaktifkan kembali pekerja bandara ini nggak sembarangan, mereka harus punya lisensi, kompetensi kan. Apa yang terjadi, kadang penumpangnya bisa terangkut, bagasinya tidak terangkut. Sehingga seperti di Schiphol itu sampai antrenya sampai di luar gedung terminal berjam-jam, terjadi seperti itu. Walaupun harga tiketnya mahal karena mereka juga sudah lama nggak liburan gitu. Karena itu tadi tapi harga tiketnya mahal. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Pak nih, memasuki kan pemerintah sendiri menggaungkan saat ini pemulihan ekonomi ya Pak ya. Kemudian terjadi kenaikan harga tiket pesawat. Apakah ini juga kemudian berdampak Pak ke proses pemulihan ekonomi sendiri yang bisa dibilang lumayan cepat untuk Indonesia sendiri ya, melihat bulan Agustus sekarang ini kondisi kita udah hampir pulih sepenuhnya gitu ya Pak ya. Apakah ini juga akan berdampak pada pemulihan ekonomi di sektor yang berhubungan dengan maskapai penerbangan dan juga operasional bandara, baik pariwisata, bisnis dan lain sebagainya itu Pak? Jelas ya, tapi bukan hanya terkait penerbangan, karena biaya energi secara umum semuanya naik, tarif listrik juga naik kan, kemudian bensin juga naik, dan ini tentunya berdampak terhadap biaya-biaya operasi bisnis yang tadinya proyeksinya tidak seberat ini. Sekarang ketika ongkos-ongkos naik ini, sebetulnya yang terjadi adalah penyusutan modal kerja kan. Tadinya modal kerja misalnya kita punya 1 miliar, ini bisa setahun. Sekarang 1 miliar ini mungkin cuma 9 bulan kan. Nah, hal seperti ini, dan dampaknya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Tentunya ini memperlambat ya, berpotensi memperlambat upaya pemulihan kita. Tapi ya inilah dunia, nggak ada yang sempurna kan. Ketika kita misalnya kita baru sembuh dari sakit, baru belajar jalan, tersandung, jatuh, ya pelan-pelan lagi gitu. Apakah nanti kemudian naiknya harga tiket ini berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat terhadap penerbangan sendiri Pak? Sebenarnya selama pandemi sudah terjadi perubahan ya. Yang tadinya kita gampang sekali terbang war-war, sekarang kalau nggak perlu udah pakai Zoom aja kan. Mengubah habit berarti Pak? Ya, mengubah pola kerja kita, kebiasaan kita. Jadi bisnis pun juga demikian. Yang tadinya harus temu muka, sekarang nggak usah temu muka. Itu sudah mempengaruhi kan. Dan ini akan terus berlanjut karena bisnis pun juga merasakan ternyata kita lebih bisa kerja lebih efisien gitu kan. Nah, ini yang penting kita perhatikan, karena kembali lagi pengguna jasa penerbangan kita ini untuk domestik terutama 70% ini adalah untuk kedinasan dan bisnis. Nah, ketika ini juga sudah punya pola kerja baru ya, kementerian kemudian pemerintah daerah pun sekarang kan juga training, nggak usah datang ke Jakarta, online saja. Ini tentunya juga membuat kebutuhan ini agak berkurang. Jadi juga akan berpengaruh terhadap daya beli juga ya Pak ya, karena dirasa kebutuhannya juga berubah. Ya. Ini dengan harganya naik, penghasilan belum naik, tentunya daya belinya juga turun. Akhirnya digunakanlah alternatif itu tadi dengan memanfaatkan teknologi ya, zoom-zooman aja gitu.
Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Alvin untuk ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Mas Semoga Renan. bisa jadi insight baru untuk sobat bisnis dan juga jadi pandangan barunya untuk sobat bisnis yang mungkin kemarin-kemarin sempat kaget karena harga tiket pesawat naik. Iya. Tapi kembali lagi kepada tadi yang dibilang Pak Alvin, kembali lagi ke kebutuhan ya untuk sobat bisnis yang mungkin butuh untuk perjalanan dinas. Ya pada akhirnya juga akan hampir semua kos, gak cuma untuk tiket pesawat mungkin ya, untuk Semuanya naik. bahan bakar operasional kendaraan sobat bisnis juga pasti akan naik juga otomatis gitu. Tagihan listrik juga naik. Tagihan listrik juga akan naik. Semoga bisa menginspirasi dan juga semoga bisa jadi informasi baru ya untuk sobat bisnis yang mungkin juga karena tadi ada beberapa hal yang mungkin sobat bisnis belum tahu, jadi lebih tahu lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima untuk Pak kasih, Alvin Mas Danang. ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.